Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Harahap dengan NIM 2020144. Di sini saya akan mengerjakan tugas statistik yang judul koefisien kontingensi dengan dosen Bapak Khairul Asmi, SPD, MSI. Sebelum masuk ke prakteknya, setidaknya kita mengetahui pengertian dari koefisien kontingensi. Pengertian koefisien kontingensi yaitu merupakan sebuah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berskala nominal. Koefisien kontingensi disimbolkan dengan C yang berkaitan erat dengan C kuadrat, dan persamaan mendasar antara C dengan C kuadrat adalah keduanya digunakan untuk menganalisis variabel berskala nominal. Adapun perbedaan dari keduanya adalah bila C kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau uji beda, sedangkan C digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan. Nah, di sini setiap kita mengetahui perbedaan pada dasarnya, kita juga menguji keberadaan hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Sebagai contoh, kita dapat menyalahkan bahwa laki-laki lebih menyukai mata pelajaran eksa, sedangkan perempuan lebih menyukai mata pelajaran non-eksa. Adapun tujuan pembelajaran koefisien kontingensi yaitu setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan akan mendapatkan yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi koefisien kontingensi. Yang kedua, menggunakan rumus untuk menentukan nilai koefisien kontingensi. Yang ketiga, menentukan nilai koefisien kontingensi atau C menggunakan SPSS. Rumus koefisien kontingensi yaitu rumus C dikembangkan dari rumus C kuadrat. Untuk menghitung C, kita terlebih dahulu harus menghitung C kuadrat karena C kuadrat menjadi salah satu komponen dalam penghitungan C. Rumus untuk menghitung C adalah sebagai berikut. Di sini yang dimana C itu koefisien kontingensi dan C kuadrat, N jumlah sampel total. Nah, di sini untuk uji signifikasi C menggunakan uji signifikasi C kuadrat, dan nilai C berada di antara 0 sampai lebih kecil dari 1, dan apabila tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut, maka nilai C sama dengan 0, yang dimana tadi nilai maksimum C selalu lebih kecil dari 1, dan nilai ini dipengaruhi oleh jumlah baris dan kolom dalam tabel silang. Nilai maksimum C pada tabel dengan jumlah baris dan kolom yang sama dengan 2 kali 2, 3 kali 3 atau N kali N, yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yang dimana C maksimum, nilai C maksimum, K jumlah baris atau kolom. Sebagai contoh, nilai C maksimum untuk tabel 2 kali 2 adalah C maksimum akar kuadrat 2 kurang 1 per 2, yang dimana 0,707. Dan sebagai contoh, nilai C maksimum untuk tabel 3 kali 3 adalah C maksimum sama dengan akar kuadrat 3 kurang 1 per 3 sama dengan 0,8116. Adapun langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai C adalah yang pertama, merumuskan hipotesis atau H1 dan H0. Yang kedua, menentukan nilai A atau 0,05. Yang ketiga, menghitung nilai C kuadrat. Yang keempat, menghitung C. Kelima, menentukan derajat kebebasan atau DK dengan rumus DK sama dengan jumlah baris 1 dan jumlah kolom kurang 1. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk kepada praktek SPSS menggunakan koefisien kontingensi, yang dimana sebelumnya kita harus mendownload aplikasi SPSS tersebut. Setelah kita download, maka kita akan buka lembar SPSS tersebut.
kita buka aplikasi tersebut. Nah, yang pertama-tama kita buka lembar kerja SPSS sehingga muncul menu utama SPSS tersebut sebagai berikut. Nah, setelah itu kita buka menu variable view untuk mendefinisikan variabel yang akan diolah istilah sesuai keterangan berikut, yang dimana variabel view yang ada di bawah di sini kita klik variabel view. Nah, setelah kita buka variabel view akan muncul seperti ini, dan nomor 1 di kolom name kita buat dengan nama sekolah yang dimana dengan tipe numerik, dan width-nya kita ganti dengan 3, dan desimalnya kita ganti dengan 0, diganti 0. Dan di label tersebut kita ketik dengan jenis sekolah, jika sudah, selanjutnya kita masuk kepada value, yang dimana value pertama kita buat dengan nama SD. Setelah kita buat, kita add. Value kedua kita buat dengan SMP seperti ini. Selanjutnya kita add. Nah, tampilannya akan seperti ini, dan kita klik OK. Nah, value tersebut akan seperti ini, dan missingnya tetap seperti ini, dan kolomnya 8. Highlight-nya kita ganti dengan center, dan measure-nya kita ganti dengan nominal. Dan kolom yang kedua, di mana kolom name kita buat dengan buku, kata buku dengan tipe numerik, dan width-nya kita ganti dengan 3, dan desimalnya kita ganti dengan 0. Pada label buku ini kita buat dengan jenis buku seperti ini. Jenis buku, dan pada valuesnya, value 1 kita buat dengan fiksi seperti ini. Selanjutnya kita add, dan value 2 kita buat dengan non fiksi seperti ini. Terus kita add. Nah, jika sudah selesai kita klik OK. Di sini missingnya tetap non, kolomnya 8. Highlight-nya kita ganti dengan center. Dan measure-nya kita ganti dengan nominal. Nah, setelah ini kita klik data view yang ada di bawah di sini, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu di nomor 1 sampai nomor 14 kita ketik SD nomor 1 sampai 14. Nah, seperti ini. Jika sudah, dan di nomor 15 kita buat dengan SMP seperti ini, dari kolom 15 sampai kolom 25. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke kolom kedua, yang dimana kolom buku. Di nomor 1 kita buat dengan kata fiksi
Dan yang kedua yaitu non-fiksi. Dan di nomor 3 nomor 3 sampai nomor 5 kita buat dengan fiksi. Dan di nomor 6 kita buat dengan non-fiksi. Nomor 7 sampai nomor 10 kita buat fiksi. Nomor 6 sampai 10 kita buat fiksi. Dan di nomor 11 kita buat non-fiksi. Nomor 12 sampai nomor 14 kita buat fiksi. Nomor 12 sampai nomor 14 kita buat fiksi. Dan di nomor 15 kita buat non-fiksi. Dan di nomor 16 kita buat dengan kata fiksi. Dan di nomor 17 kita buat non-fiksi. Dan di nomor 18 kita buat fiksi. Nomor 19 juga fiksi. 20 fiksi. Dan di nomor 21 kita buat non-fiksi. Dan di nomor 22 kita buat fiksi. Baik, selanjutnya pada menu utama SPSS kita klik analis di sini. Dan di sini kita pilih deskriptif statistik dan kita pilih cross tabs di sini. Dan di sini pada jenis sekolah kita pindahkan kepada kolom S, dan jenis buku kita pindahkan ke row. Dan di sini kita klik statistik tepat di sini, dan kita klik, akan muncul kolom seperti ini. Di dalam kolom ini kita klik kontingensi. Nah, seperti ini sampai muncul kata checklist seperti ini. Selanjutnya kita klik continue. Nah, selanjutnya maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik Calc. Di sini kita klik, maka akan muncul kotak dialog seperti di sini. Dan di sini kita klik ini sampai muncul itu checklist, dan kita klik continue. Lalu akan muncul output seperti berikut. Seperti ini, yang dimana tabel ini hanya menunjukkan jumlah kasus yang diolah serta jumlah data yang missing dari tabel ini. Kita dapat
mengetahui bahwa jumlah kasus yang diolah SPSS ada 40 kasus, sehingga tidak ada data yang salah. Selanjutnya, pada tabel 2, tabel ini merupakan tabel silang yang menunjukkan hubungan antara jenis sekolah dengan jenis buku yang disukai. Tabel ini juga menunjukkan bahwa jumlah siswa SD yang menyukai buku fiksi ada 11 orang di sini, dan siswa SD yang menyukai buku non-fiksi ada 3 orang. Dan di sini siswa SMP yang menyukai buku fiksi ada 7 orang, dan siswa SMP yang tidak menyukai buku non-fiksi ada 4 orang. Maka expect code merupakan nilai yang menunjukkan frekuensi harapan atau FH dari masing-masing kategori. Selanjutnya, pada tabel ketiga, tabel ini merupakan tabel yang menunjukkan besarnya nilai C, dan nilai C dari data yang diolah adalah 409 dengan p-value sebesar 163. Nilai p-value ini kemudian dibandingkan dengan nilai 25. Berdasarkan output tersebut terlihat bahwa nilai p atau value ada 25, sehingga HO diterima. Jadi kesimpulannya tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan jenis buku yang disukai. Baik, itulah hasil dari praktek SPSS dari koefisien kontingensi. Saya Nur Aulia Harahap mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.